Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 3 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rebah ke Tanah. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 9 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dan padanya untuk dibawa majelis-majelis Yahudi ke Damsik, supaya menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ia sudah dekat kota itu. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayai aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar peristiwa Saulus rebah ke tanah untuk memberikan kepada kami hati yang rendah hati dan memahami Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalimat kata rebah ke tanah itu ada di dalam ayat yang keempat dalam Kisah Rasul pasal 9 yang kita bacakan. Ia Saulus rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kata rebah ke tanah kita melihat itu bisa terjadi untuk setiap orang karena berbagai macam peristiwa. Biasanya yang rebah ke tanah atau rebah ke lantai, rebah ke bawah, itu seringkali terjadi di kaum lansia karena dia sudah tua, sulit berjalan, kakinya juga terseok-seok. Banyak peristiwa di dalam selama pengalaman pelayanan para hamba Tuhan. Ada jemaat yang bahkan meninggal di rumah, rebah ke lantai, rebah ke tanah, karena berjalan tidak kuat. Ada yang jatuh di WC, ada yang jatuh di lantai, bahkan ada seorang anak muda yang rebah ke bawah karena menginjak kantung plastik, kantung yang biasa dipakai buat simpan makanan. Dia terjatuh dan harus mengalami operasi yang sangat lumayan berat, karena itu terjadi kerusakan di dalam tulang di bagian tubuhnya. Jadi rebah ke tanah adalah sebuah peristiwa yang terjadi di dalam setiap hidup manusia. Bahkan kalau lebih jauh daripada rebah ke tanah, akhirnya kita pun, saudara-saudara, sahabat seperjalanan, akan bersatu dengan tanah, akan ada di bawah tanah. Apa yang kita pelajari dari makna rebah ke tanah? Kita tahu dengan jelas siapa Saulus. Saulus adalah orang yang sangat kejam, dan peristiwa di dalam puasa 9 adalah pertobatan Saulus. Sementara ia berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam, membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa padanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya ia dapat menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Seakan-akan di dalam ayat yang pertama sampai kedua, begitu besarnya kuasa daripada Saulus. Begitu luar biasanya relasi Saulus dengan siapa? Dengan para petinggi-petinggi yang ada pada waktu itu. Yaitu imam besar yang punya kekuasaan. Untuk mengapa? Untuk melakukan segala sesuatu. Menghadap kepada majelis-majelis Yahudi. Bekerja sama dengan orang-orang Roma. Mereka yang punya kekuasaan di kalangan atas, tetapi memakai kekuasaannya dengan cara tidak benar. Dan Saulus juga melakukan semuanya itu, ketidaksukaannya kepada siapa? Yaitu kepada murid-murid Tuhan. Apa yang dilakukan Saulus? Saulus mengancam murid-murid Tuhan dan membunuh murid-murid Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, ia juga akan menangkap lagi lebih banyak lagi. Kita tahu dengan jelas Stefanus dibunuh dengan dirajam. Itu diketahui. Bagaimana kemudian Saulus melepaskan jubahnya sebagai tanda persetujuan. Apa yang firman Tuhan katakan dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu untuk melaksanakan niatnya, melaksanakan keinginannya, melaksanakan nafsunya, melaksanakan ambisinya. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya dari langit mengelilingi dia. Ayat keempat dikatakan, ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayai aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Sampai titik ini sahabat seperjalanan, siapa yang berani berdiri tegak di hadapan Tuhan? Setiap kesombongan, setiap kekuasaan, setiap keangkuhan, setiap orang yang berlaku tidak adil, menekan
apalagi kemudian mengejar para murid-murid Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak peduli. Bahkan anak-anak pun bukankah dibunuh? Oleh siapa? Oleh Herodes. Di bawah 2 tahun, tidak peduli untuk kehausan kekuasaannya. Seakan-akan dirinya itu adalah sudah menguasai tidak hanya bumi, menguasai langit dan bumi, seakan-akan ada di dalam tangan orang-orang yang berkuasa pada waktu itu. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam kebenaran firman Allah? Hanya dengan cahaya yang mengelilinginya, kita mengatakan, rebahlah Saulus ke tanah. Kita tahu dengan jelas, 3 hari lamanya tidak dapat melihat. Saulus kemudian tidak makan, tidak minum. Kemudian dikatakan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan mengirimkannya untuk menyampaikan, membuat sebuah proses bagaimana Saulus itu bisa bertobat. Sampai titik ini sahabat, perjalanan apa yang kita pelajari? Berapa banyak kita bisa menjadi angkuh karena kita punya pendidikan yang tinggi? Berapa banyak kita menjadi sombong dan arogan karena kita punya kekuasaan? Punya kemampuan-kemampuan yang mengelilingi sekeliling kita. Seakan-akan kita tidak tersentuh, kita tidak terjamah. Tidak ada orang yang bisa menyentuh kita. Tidak ada hukum yang bisa menjerat kita. Itu yang terjadi bagi mereka-mereka yang ada berada di dalam atas. Ingatlah, setiap kita masing-masing satu hari kelak nanti oleh cahaya yang mengelilingi Saulus itu terjadi juga kepada kita. Untuk menghancurkan kesombongan, keangkuhan. Dan Tuhan mengatakan, rebahlah dia oleh cahaya Tuhan. Mengalami kebutaan. Tetapi karena Saulus mengalami pertobatan, kasih karunia Allah dicurahkan kembali kepada Saulus, kemudian namanya menjadi Paulus. Mengalami sebuah pertobatan, perubahan hidup yang luar biasa dan drastis. Dari orang yang kejam, orang yang suka mengancam, orang yang menimbulkan sebuah horor, sebuah keadaan yang mencekam buat orang-orang yang dikejarnya. Tetapi kasih Allah, sinar yang menyinari Saulus yang mengelilingi dirinya, membuat dia rebah dari kuda tunggangannya, dan saat itulah pertobatan terjadi. Sahabat seperjalanan, bukankah kita seringkali menjadi orang-orang yang sombong tatkala berhadapan dengan orang-orang yang lebih rendah dari kita? Segala potensi kekuasaan yang kita miliki, kita pakai secara sewenang-wenang, kita pakai dengan semaunya, kita gunakan dengan secara tidak adil. Ingatlah satu hari kelak nanti, kalau tiba saatnya ada cahaya yang datang dari langit, menerpa kita semua, membuat kita terjatuh dari kuda tunggangan, kita akan jatuh rebah, dibutakan. Segala sesuatu yang kita miliki menjadi tidak punya apa-apa. Jangan kau bergerak, jangankan kita bisa bergerak ke depan, ke belakang, maju dan melihat segala sesuatu. Mata kita buta dan kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, begitu besarnya kuasa Allah yang menegakkan keadilan, yang melakukan tindakan-tindakan pembalasan dalam izin dan kehendak Tuhan dan hak prerogatif Tuhan bisa terjadi kepada kita. Apa yang kita ingin supaya kita perbaiki, yang Tuhan harapkan juga terjadi dalam hidup kita, yaitu pertobatan. Pertobatan harus terjadi di atas segala karakter-karakter buruk, yaitu karakter kesombongan, karakter arogan, karakter kemudian memaksakan kehendak, mengancam orang, membuat suasana menjadi mencekam, menakut-nakuti orang. Ingatlah, yang harus kita perjuangkan adalah kita harus melakukan pertobatan untuk setiap perbuatan buruk yang kita lakukan. Sebelum cahaya Tuhan yang datang mengelilingi Saulus itu terjadi kepada kita, dan Tuhan akan rubuhkan kita, rebah ke tanah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.